hari Minggu semuanya. Perkenalkan, ini Tante Gege. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Tante harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sekarang siapa yang udah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya coba, Tante mau lihat. Wow, udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Udah siap nih memuji Tuhan. Ya, udah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Lambaikan tangannya coba. Oke. Kita sebelum mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti Tante berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Om Johnson dan Om Panjaitan yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan. Pakai semua gerakan kami, pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Semua harus bersuka cita. Karena apa? Kita percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Ada Tuhan yang boleh menolong kita. Amin. Gunakan kaki, tangan kita, seluruh tubuh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan hari ini. Mari kita bersukaria karena hari ini adalah hari yang terbaik. Hari yang penuh dengan sukacita. Kita dapat berkumpul kembali ya. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Ikuti gerakan Om ya. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, mari kita bersukaria buat Tuhan. Amin. Kita harus tetap melangkah buat Tuhan. Kita harus tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang menantikan janji Tuhan untuk sampai ke tanah Kanaan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Ku berjalan ke Kanaan. Ya, seperti bangsa Israel yang menantikan janji Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Berjalan sampai ke Kanaan lagi. Berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Berjalan
sampai ke kanan. Lagi. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan sampai ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan sampai ke kanan. Ya, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Lagi. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan sampai ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Berjalan sampai ke kanan. Ya, kita mau menaikkan pujian ini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita mau puji Tuhan selama-lamanya karena Dia baik buat kita. Amin. Iya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Lagi. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Mari menari buat Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lagi, siap. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Kita tidak dapat balas cintanya Tuhan. Amin. Kita mau naikkan sekali lagi pujian ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau datang kepada Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita, yang dapat menghibur kita dimanapun kita berada. Mari menyembah Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Naikkan suaramu. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Mari angkat suaramu, naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari menyembah. Pujilah Tuhan, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhan
janji-janjinya selalu ditepati buat kita semua. Mari puji Dia, haleluya. Naikkan suaramu. Terima kasih. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhan, Dia baik buat saya. Ya, cintanya Tuhan tidak pernah kita dapat balas. Mari sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bangsa Israel. Apa yang terjadi bagi kehidupan bangsa Israel? Mari dengarkan ceritanya, duduk manis, dan engkau akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Ini dia. Selamat pagi adik-adik semua. Salam. Tuhan Yesus berkati semua. Kita boleh ada pada minggu ini untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Selain itu juga kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita Om ajak undang bangkit berdiri untuk berdoa. Mari semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati anak-anak kami di rumah Tuhan. Engkau sudah menyertai, memberkati. Saya percaya dengan firman Tuhan yang online ini Tuhan, tetapi firman tetap ada di tengah-tengah anak-anak kami semua. Berkati Tuhan, kami percaya setiap anak-anak kami yang mendengar, kiranya Engkau boleh urapi, Engkau senantiasa Roh Kudus-Mu Tuhan, membukakan hati dan pikiran bagi anak-anak kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah juga memberkati apa yang sudah kami sampaikan semuanya, apa yang kami ceritakan semuanya, itu tidak lain untuk daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan sampai selamanya. Amin. Oke, Om sapa dulu. Halo Indria. Aduh, ya ada Indria ya. Halo kanak-kanak. Waduh, juga ada kanak-kanak. Pratama, bagaimana Pratama? Siap? Oke, Pratama juga siap. Madya. Oke, gimana Madya? Siap juga Madya? Ya, puji Tuhan ya. Semuanya anak-anak sekolah minggu Petrikit Salom ini luar biasa ya. Diberkati Tuhan. Saya yakin percaya anak sekolah minggu Rehobot Salom ini penuh dengan sukacita. Oke, hari ini Om akan bercerita tentang tulah ya. Minggu yang lalu juga sudah ceritakan tentang tulah. Ya. Ada yang masih ingat? Adik-adik semua? Berapa tulah yang sudah disampaikan minggu yang lalu? Ya. Ada yang masih ingat, adik-adik? Tulah pertama apa? Ya, air menjadi darah. Tulah kedua? Apa? Ya, katak. Ya. Nah, tulah ketiga? Bagaimana? Pratama, bisa? Ya, nyamuk. Nah, tulah nyamuk ya. Yang keempat, Madya, ada yang bisa jawab? Ya, lalat pikat katanya. Oke. Yang kelima, ada di kelas kanak-kanak yang tahu? Kanak-kanak? Ya, penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, nah yang keenam, Indria? Bisa jawab Indria? Ada yang Indria? Ya, anak Indria ya. Yaitu yang keenam barah. Dan yang ketujuh itu hujan es. Yang kedelapan itu tulah belalang. Yang kesembilan gelap gulita. Ya. Nah, 9 tulah yang
minggu yang lalu sudah disampaikan oleh tante, anak-anak sudah, adik-adik sudah dengar semuanya, bagaimana Firaun dikeraskan hatinya, ya, sehingga Musa dan Harun tidak bisa keluar dari Mesir. Nah, jadi rakyat Israel, ya, umat Israel, jemaah Israel sangat-sangat menderita, ya, di mana, ya, kehidupannya dibuat susah oleh bangsa orang Mesir. Nah, sekarang adik-adik, apakah pada tulah ke-10 Firaun akan membebaskan umat Israel? Ya, tulah yang ke-10, apakah Firaun akan membebaskan umat Israel? Nah, adik-adik, sekarang, ya, silakan duduk, diam, dan dengarkan firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik silakan duduk, diam, dan dengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya untuk tulah ke-10 ini, ya, di mana umat Allah dibebaskan. Umat Allah dibebaskan, ya. Nas Alkitabnya, ya, nanti adik-adik bisa buka di rumah, ya, baca ulang lagi, ya. Itu di Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Keluaran 12 ayat 1 sampai 51. Baru 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi adik-adik di rumah ada senggang waktunya bisa buka kembali firman Tuhan ini di dalam Keluaran 11 ayat 1 sampai 10 dan Keluaran 12 ayat 11 sampai 51. Dilanjut dengan 2 Petrus 3 ayat 9, ya. Nah, Tuhan akan menepati janjinya kepada Musa untuk membawa umat Israel. Jadi, Tuhan sudah berjanji sebelumnya bahwa Tuhan akan membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, dari Firaun. Ya, Tuhan akan menepati janjinya kepada Musa untuk membawa umat Israel. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun. Ya, jadi 9 tulah sudah dinyatakan, tetapi Firaun tetap aja tidak taat, tetap aja keras kepala. Nah, di sini Tuhan berfirman lagi kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini, dan Allah membuat umat Mesir bermurah hati untuk memberikan emas dan perak terhadap bangsa itu. Nah, jadi firman Tuhan menyampaikan kepada Musa, ya, akan memberikan satu tulah lagi, ya, kepada Firaun. Ya. Nah, di situ juga firman Tuhan mengatakan umat Mesir akan bermurah hati di saat umat Israel keluar dari Mesir. Nah, berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan pertama, dan ambillah seekor anak domba atau kambing untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, ya, adik-adik, selain yang di atas tadi, firman Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan, ya, kepada segenap jemaah Israel, ya, pada tanggal 10 bulan pertama, ya, untuk diambil seekor anak domba atau kambing untuk tiap-tiap rumah tangganya, ya, untuk tiap-tiap rumah tangganya. Nah, anak domba kambing itu harus jantan, tidak bercela, dan umurnya 1 tahun. Untuk apa ya? Ya, untuk apa? Ya. Nah, di sini adik-adik, ya, di mana kambing domba tadi, ya, harus dibawa, diambil, ya, jantan, tidak bercela, umurnya 1 tahun. Ya. Tadi dikatakan tanggal 10
bulan pertama. Nah, setelah diambil kambing domba itu 4 hari harus disimpan. Ya, 4 hari harus disimpan. Jadi adik-adik nggak langsung dipotong. Gimana adik-adik? Nggak langsung dipotong. Tetapi 4 hari disimpan dulu. Disimpan dulu. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul. Ya, setelah 4 hari seluruh jemaat Israel berkumpul, ya, di rumahnya masing-masing. Dan setelah itu pada hari yang senja, kambing domba itu disembelih. Kambing domba itu sembelih, lalu dibakar. Ya. Tetapi sebelum dibakar, ya waktu disembelih, kambing domba itu darahnya diambil sedikit. Ya. Diambil sedikit. Tidak semuanya dicurahkan ke tanah. Ya waktu dipotong, tidak semuanya darahnya ke tanah, tetapi diambil. Untuk apa? Ya, sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Darah itu harus dioleskan. Nah, adik-adik, darah itu harus dioleskan ke tiang-tiang pintu. Ya. Atau ambangnya pintu, ya, ambang pintu atasnya. Kalau tiangnya itu yang di samping kiri kanannya, ya, dioleskan darah, ya, di pintu luarnya, dioleskan darah dan ambang pintu. Itu setelah dipotong, ya, setelah dioleskan ke tiang-tiang rumah masing-masing semua umat Israel semua harus melakukan itu. Semua umat Israel harus melakukan itu. Ya, setiap rumah tangga pintunya diolesi, ya, darah, ya, tiang-tiangnya dan palang pintunya diolesi darah. Nah, dagingnya, wah, ini daging suka, ya. Ada yang suka daging domba, kambing? Ya. Nah, dagingnya itu dipanggang atau dibakar. Wah, suka sekali, ya. Kalau dibakar, ya, dipanggang, enak sekali. Apalagi tadi dikatakan kambing dombanya yang muda. Yang umurnya berapa? 1 tahun. Masih muda, ya. 1 tahun. Ya. Nah, daging itu boleh dimakan pada malam itu. Boleh dimakan pada malam itu. Sampai habis. Ya, kalau tidak habis, ya sudah. Ya, sampai habis. Jadi malam itu semua umat Israel tidak boleh keluar. Jadi sudah dipersiapkan, ya, makanan di rumah, ya, membakar atau memanggang kambing domba. Wah, enak, ya, semalaman membakar, ya, manggang, ya, semalaman. Nah, tetapi umat Israel tidak boleh keluar pada malam itu. Semuanya harus ada di dalam rumah. Kalau ada yang keluar akan mati. Nah, ini, ya. Kalau ada yang keluar akan mati. Kalau ada yang keluar akan mati. Jadi semua umat Israel harus ada di rumah. Kenapa? Ada apa? Ya. Kenapa tidak boleh keluar? Dan ada apa? Wah, ya. Tetapi Musa dan Harun sudah menyampaikan, ya, semuanya itu. Semua harus diam di dalam rumah. Diam di dalam rumah. Nah, kenapa? Sebab malam itu Allah akan menjalani tanah Mesir. Allah akan berkeliling-keliling di seluruh tanah Mesir. Ya, di seluruh tanah Mesir. Nah, itulah, ya, yang difirmankan Tuhan kepada Musa dan Harun supaya umatnya mengikuti, ya, mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Pada tengah malam Allah menjalani seluruh tanah Mesir. Seluruh tanah Mesir. Dan seluruh tanah Mesir yang dilewati oleh Allah
ya, semua anak sulung meninggal, ya, termasuk anak sulung Firaun, ya, meninggal. Anak sulung Firaun meninggal, anak sulung tawanan meninggal, dan setiap rumah tangga yang punya anak sulung umat Mesir meninggal. Ya. Terjadilah tangisan yang sangat hebat. Aduh, ya, bagaimana tidak nangis? Pada malam itu terjadi suatu musibah yang di mana-mana ada kematian. Ya. Di istana pun ada kematian. Itu anak sulung raja Firaun meninggal juga. Ya. Semua anak sulung yang ada di Mesir, umat Mesir, semua meninggal. Nah, Tuhan melewati rumah-rumah umat jemaah Israel. Jadi setiap yang melihat darah, Allah melihat darah di tiang pintu, itu lewat saja. Ya, wah, ini umat Israel, ada tiang pintunya, ada darah. Ya adik-adik ya. Jadi ada tanda, ada membedakan, ada ciri. Mana umat Allah, mana umat Israel, mana orang Mesir. Ada ciri, ada yang berbeda. Rumah boleh sama, tetapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan adik-adik? Ya, rumah jemaah Israel diberikan darah, ya, darah kambing domba. Ya. Jadi waktu Allah lewat di depan rumah, ya, wah ini jemaahku, wah ini umatku lewat, tidak ada kematian, Nah, setelah lewat di rumah orang Mesir, terjadilah tangisan. Kenapa? Karena anak sulungnya meninggal. Jadi di mana-mana tangisan, ya. Seluruh negeri Mesir berteriak, menangis, histeri. Akhirnya raja pun bangun. Dan sama menangisi anak sulungnya yang meninggal juga. Ya, adik-adik. Ya. Anak sulung raja pun meninggal. Ya, anak sulung Firaun pun meninggal. Jadi terjadilah suatu tangisan yang sangat luar biasa. Wah, sini Firaun langsung berpikir dan memanggil Musa. Lalu bangunlah Firaun dari tempat duduknya, ya, bersama pegawainya dan semua orang Mesir, dan memanggil Musa. Dan seluruh rakyat Mesir pun sama-sama, ya, untuk menyerukan supaya Musa keluar dari tanah Mesir. Lalu malam itu juga Firaun memanggil Musa dan Harun dengan wajah yang sangat campur aduk, ya, ada sedih, ada marah. Ya. Sedihnya apa, adik-adik? Sedihnya karena anak sulungnya meninggal. Tapi marahnya ini akibat karena ada Musa. Ya, disalahkan Musa, ya. Disalahkan Musa. Nah, akhirnya ya, sama. Orang Mesir pun sama juga. Mendesak untuk segera pergi Musa dan Harun ini dan bangsanya keluar dari tanah Mesir. Ya. Jadi umat Mesir berkata, ya, kami nanti akan mati semua kalau orang ini ada di sini. Jadi cepat keluar. Akhirnya Firaun, ya, setelah memanggil Musa dan memanggil Harun, ya, adik-adik, dengan marahnya kepada Musa dan Harun supaya segera meninggalkan Mesir. Dengan marahnya. Supaya minta Musa untuk pergi keluar dari Mesir. Wah, ya, di sini tulah yang ke-10 ini adalah tulah di mana, ya, banyak kematian. Ya. Banyak kematian, itu tulah ke-10 adalah anak sulung meninggal. Gimana adik-adik? Anak sulung meninggal, ya. Nah, akhirnya adik-adik, Musa dan Harun
bebas dan membawa keluar umat Israel dari Mesir. Nah, adik-adik, ya, Tuhan menepati janjinya kepada Musa dan Harun. Ya, di mana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Sebelum Musa dan Harun keluar membawa umat Israel dari Mesir, Firaun meminta berkat kepada Musa supaya jangan terjadi lagi tulah ini. Cukup sampai di sini saja. Ya, cukup, jangan ada lagi tulah. Pokoknya kamu pergi keluar dari tanah Mesir. Demikianlah Musa dan Harun membawa umat Israel dari Mesir. Ya, membawa keluar dari Mesir dengan sukacita. Ya, di mana umatnya juga membawa emas, perak, kain, ya, dengan kain-kain untuk perbekalan di jalan semuanya. Nah, Musa dan Harun membawa umatnya keluar dari Mesir. Adik-adik, berapa jumlahnya yang ada? Mereka semua yaitu kira-kira 600.000. 600.000 orang laki-laki. Waduh, itu tidak termasuk anak kecil. Ya, itu mungkin tidak termasuk perempuan. Ya, di sini katakan 600.000 orang laki-laki, ya, yang keluar dari tanah Mesir. Ya, itu berjalan kaki semuanya keluar. Ya, tidak ada persiapkan bis untuk bisa pulang kampung gitu. Atau kereta api gerbong yang panjang gitu. Atau bawa apa lagi, adik-adik? Ya. Tidak, semuanya jalan kaki, ya. Baik anak-anak, baik perempuan, baik laki-laki, semuanya jalan kaki, ya. Tidak umat Israel saja, ada juga umat yang lain ikut bergabung. Jadi tidak lagi 600.000, pasti lebih, ya. Tidak terhitung ibu-ibu, tidak terhitung anak-anak, ditambah lagi bangsa yang lain yang ikut bersama dengan Musa dan Harun keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, berapa lama sih orang Israel mengalami penyiksaan di Mesir? Berapa tahunkah? Berapa bulankah? Ya. Alkitab mencatat umat Israel di tanah Mesir adalah 430 tahun lamanya. Ya. Dengan susah payah, dengan tertindas, dengan kerja paksa yang dilakukan oleh umat Mesir. Ya. Jadi 430 tahun. Ya, makanya banyak ya. Adik-adik ya. Sampai 600.000. Wah, 600.000 ya. 600.000 bertambah dan bertambah, bukannya padahal suka ditindas supaya sedikit umatnya, tapi makin bertambah. Ya, makin bertambah. Oke, ya. Adik-adik semuanya, Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah sungguh menepati janjinya, di mana umat Israel akan bebas, akan keluar dari tanah Mesir. Ya, kita akan baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang yang berbalik dan bertobat. Tuhan menginginkan dengan rentang waktu yang panjang itu supaya kita bertobat, ya, mengerti rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ya, di sini luar biasa, ya, adik-adik semua. Tuhan mengatakan Tuhan tidak lalai, Tuhan selalu menepati janjinya. Ya, kita harus, adik-adik semua, ya, sungguh luar biasa. Allah menepati janjinya bagi umatnya. Nah, adik-adik, Allah itu dulu sama dengan Allah sekarang. Jadi jangan disangka, oh itu mah dulu, itu mah Allah dulu. Saya katakan adik-adik, Om katakan, Allah dulu, Allah yang sama dengan sekarang. Ya, Dia akan menepati janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya, yang dekat sama Allah. Ya, di dalam siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik semua, jangan khawatir lagi. Jangan takut lagi. Percayalah, Allah ada. Allah tidak diam, tetapi Allah tetap bekerja
di dalam adik-adik semua. Yang bersekolah, ayo semangat sekolah. Sekarang pelajaran online, jadi malas. Jangan. Tetap semangat. Ya, minta kepada Allah. Supaya Allah membuka hati untuk memberikan semangat untuk belajar. Oke, sebagai penutup dari Om, ya, kita akan baca ayat hafalannya yang diambil dari 2 Petrus 3:9 yang tadi, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai, sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang yang berbalik dan bertobat. Ya, itu ayat hafalan kita. Ya, di mana Tuhan tidak lalai. Tetapi Tuhan apa adik-adik? Menepati janjinya. Ya. Allah kita Allah yang sama, yang dulu dan yang sekarang, tetap Allah kita di dalam Yesus Kristus. Oke adik-adik, semangat. Tetap semangat ya. Walaupun dengan situasi begini, kita percaya Yesus hidup dan ada tinggal dalam kehidupan kita. Oke adik-adik semua, kita akan tutup dalam doa. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi adik-adik semua. Selalu baca firman Tuhan, datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, agar Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan adik-adik semua. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah Kau sampaikan. Kami percaya seberapa yang kami sampaikan firman-Mu Tuhan, tetapi kuasa-Mu ada bagi tengah-tengah kami semua. Engkau sudah membebaskan umat Israel. Engkau sudah membawa umat Israel daripada segala kesusahan, kesesakan, kepahitan. Engkau menepati janji-Mu ya Tuhan, di mana membebaskan umat Israel. Kami percaya juga Tuhan pada saat ini, dengan segala ketakutan, kesusahan bangsa kami, umat kami, tapi kami percaya kami adalah umat-umat-Mu ya Allah. Terlebih bagi anak-anak kami, kuatkan, teguhkan Tuhan, adik-adik Victory Kid Tuhan, kami percaya dimanapun adik-adik Victory Kid berada, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, berkati dalam sekolahnya, berkati dalam bermainnya, berkati dalam segala keluarganya Tuhan. Kami serahkan adik-adik kami dalam tangan Tuhan. Berkati ya Bapak, berikan terus adik-adik kami semangat untuk belajar dan datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan, agar Tuhan tetap selalu berkarya bagi adik-adik kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan situasi pandemi ini Tuhan, kami masih tetap boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh tetap memuji Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Kuatkan Tuhan anak-anak kami semua, adik-adik kami semua di rumah Tuhan. Biarlah Engkau topang mereka semua menjadi anak-anak yang Kau pakai di saat yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur. Percayakan adik-adik kami untuk minggu depan boleh ada kembali Tuhan mendengar firman Tuhan. Dan setiap panjang harinya juga Tuhan tetap merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Sekali lagi ampuni kami akan segala dosa perbuatan kami yang banyak ini Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semua, God bless you. Tuhan berkati. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia.